Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh oposisi seperti Said Didu, Abraham Samad, ya, terus kemudian Susno Duaji begitu kan ya. Ini kan menandakan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan tokoh-tokoh oposisi sebagai penyeimbang. Tokoh-tokoh di mana yang cukup begitu kan ya, sekarang ini cukup menjadi trending tokoh oposisi yang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kontrol. Tapi begitu kan, tapi pertemuan-pertemuan seperti ini justru ya bikin para termol-termol di situ begitu kan ya kalang kabut untuk mencari informasi yang sebenarnya. Ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno membicarakan tentang reformasi kepolisian ya. Akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya. Sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan. Dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri. Itu berkembang dalam diskusi itu sehingga Pak Susno, teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri, maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan setengah-setengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah kementerian. Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo bahwa tidak ada yang mustahil, dia bilang, kalau suatu ketika pemerintah menganggap bahwa ternyata kepolisian itu lebih tepat di bawah sebuah kementerian, maka itu akan dilakukan. Itu yang penting. Oke, Bang Abraham juga ini mau menegaskan dulu, tapi setelah pertemuan yang setelah kemarin, apakah tokoh-tokoh ini termasuk juga Bang Abraham akan memastikan bisa tetap kritis kepada pemerintah? Singkat saja. Tetap, karena gini ya, saya ingin sampaikan bahwa kemarin di akhir pertemuan itu, Pak Prabowo menyatakan diskusinya kan belum selesai, maka akan dilanjutkan kemudian diskusi di Hambalan dengan membuka forum yang lebih lebar, lebih melibatkan lagi banyak tokoh. Karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan kemarin di dalam diskusi itu. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Bisa saja Presiden Prabowo Subianto hari ini, begitu kan ya, di 2 tahun ini ingin bersih-bersih yang namanya geng Solo. Bisa saja seperti itu Pak. Karena Presiden Prabowo Subianto sudah tahu ya, biang keroknya korupsi di sini ya. Wah, orang-orang yang hanya memainkan peran penting begitu kan ya, ya di kekuasaan ini begitu kan. Makanya tidak heran sekarang banyak mundur. Ya, BI banyak pejabat-pejabatnya banyak mundur dan sebagainya. Sudah ketahuan ini Pak. Artinya apa? Artinya langkah Presiden Prabowo Subianto ini sangat luar biasa. Nah, saat mendengar wawancara begitu kan ya, Abraham Samad ya, si Kodari begitu kan ya, dengan dengan diskusi pagi begitu kan, diskusi petang begitu, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat sekali begitu kan ya, untuk menunjukkan bagaimana soal tambang ilegal, bagaimana soal kekayaan alam kita ya, yang diambil, yang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di situ. Ini kan menandakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa begitu. Dan tidak kalah penting di situ. Pertemuannya sampai 4 jam. Ya sekitar 4-5 jam begitu. Bayangkan, ini sangat luar biasa bro. Pantesan para termol-termol di situ ya kecolongan. Ya, para termol-termol di situ kecolongan ya, melihat dengan hal-hal yang kemudian dilakukan oleh Abraham Samad begitu kan ya, yang dilakukan oleh Susno Duaji, terus kemudian Said Didu dan sebagainya. Ini langkah di mana begitu kan orang-orang akan terus membicarakan soal bagaimana posisi Presiden Prabowo Subianto. Keren bro. Keren ya. Nah, tidak hanya itu, Susno Duaji ini membeberkan soal situasi dan kondisi negara hari ini. Kalau masih cawi-cawi sana sini ya, masih menguntungkan sepihak,
maka tidak heran yang harus diperiksa di situ adalah bisa saja orang-orang geng Solo. Ini saya kira Abraham Samad sudah membeberkan ini semua begitu kan ya. Abraham Samad ini sudah membeberkan ini semua soal pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kata Said Didu yang dibicarakan itu adalah ya sangat-sangat hal-hal yang kemudian sensitif. Ada apa, Bang? Tapi ini sudah bocor ke publik begitu kan? Ya, sudah bocor ke publik. Tokoh-tokoh yang kemudian datang di situ ya tokoh-tokoh oposisi begitu kan. Salah satunya ya mulai dari Siti Zuhroh begitu hingga Susno Duaji, Abraham Samad dan kemudian Said Didu dan sebagainya begitu kan. Ini kan menandakan betapa pentingnya ya negara kita begitu kan ya. Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok oposisi yang kemudian bisa diajak musyawarah untuk diajak bersama-sama begitu untuk menatap masa depan bangsa kita dan negara kita. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu. Daripada hanya cawe-cawe sana sini ya, cawe-cawe ya langsung teriak-teriak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran 2 periode. Belum tentu begitu kan. Inilah salah satu ungkapan yang kemudian disampaikan oleh Said Didu mengatakan singgung banyak isu sensitif. Wih, seperti apa? Ya seperti apa begitu kan isu-isu yang sangat sensitif itu bisa saja banyak pertemuan hal-hal yang kemudian sampaikan itu begitu kan ya. Ya publik kan bisa bertanya-tanya pada akhirnya begitu. Bertanya-tanya gimana, Bang? Ya bertanya-tanya begitu sosok apa yang kemudian dilakukan oleh Abraham Samad, Said Didu dan sebagainya begitu kan. Bisa saja forum itu sebagai bentuk kesepakatan ya semua reformasi ya semua apapun begitu di negara kita ada ada timnya begitu kan ya mulai di kepolisian karena ada sudah tim reformasi Polri ya nanti di tambang-tambang ilegal orang-orang yang menggeruk kekayaan alam kita ya termasuk para geng Solo bisa saja begitu dibentuk dengan Satgas. Bisa saja begitu. Karena inilah cerita-cerita apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam masalah hal seperti ini. Karena ini adalah menyangkut bangsa dan negara kita, bro. Ya, soal-soal seperti ini. Nah, Susno Duaji ini justru membeberkan begitu, membocorkan pertemuan ya selama ya 4 sampai 5 jam begitu 4 sampai 5 jam begitu kan ya pertemuan dengan Susno Duaji. Nah, Susno Duaji ini mengatakan bahwa isu yang dibahas bersama itu mencakup ideologi, masalah politik, masalah sosial budaya, masalah soal pertahanan hingga perekonomian. Bahkan kata dia pertemuan itu ya turut membahas ya bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ya atau Dewan Perdamaian Gaza. Terus kemudian Amerika begitu kan ya yang diumumkan di Davos Swiss. Nah, itu membicarakan soal itu juga begitu. Nah, sebelumnya hal-hal yang kemudian dibahas di situ masalah soal politik ya. Kita tahu lah pasti begitu saya meyakini betul bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menolak begitu dengan disandingkan dengan Gibran begitu kan. Ya, saya menduga seperti itu. Tapi kita tunggu saja begitu. Masih banyak hal-hal yang kemudian dibicarakan karena ini berkaitan dengan soal politik. Apalagi muncul narasi-narasi ya bahwa ada kekhawatiran besar bagi geng Solo kalau memang Gibran ini begitu kan ya tidak mendampingi Prabowo. Pantesan seorang Jokowi keluar-keluar begitu kan ya. Presiden Prabowo Subianto, saya sudah menegaskan 2 periode. Tunggu dulu. Kalau Gibran diambil lagi ya, kalau tidak diambil lagi begitu kan ya, malunya luar biasa ini, bro. Ngeri sedap ya. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Susno Duaji itu ya masih masih soal menyangkut soal politik begitu. Salah satunya adalah soal posisi politik kekuasaan ya. Apakah geng Solo masih berkuasa atau bagaimana? Ini kan masih dibicarakan soal-soal seperti itu begitu kan. Nah,
dalam pertemuan-pertemuan yang dibahas itu begitu menandakan bahwa Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya sudah sudah bertemu dengan tokoh oposisi, masukan-masukan ya, dan bahkan masalah soal politik tadi ya bisa saja nanti posisi Gibran ini tidak lagi diambil ya di tahun 2029. Ya, kita tunggu saja. Karena hal-hal seperti ini bisa mengingat kita bahwa bagaimana perjuangan-perjuangan Presiden Prabowo Subianto di 2014, begitu 2019, begitu bahkan 2024 dan sebagainya. Jadi tokoh-tokoh inilah yang kemudian tetap menjadi oposisi begitu kan ya, meskipun ditinggal oleh Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu, ya mereka tetap bersama-sama sekarang ini. Ini langkah yang bagus. Artinya punya rekam jejak yang baik bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini langkah yang bagus, Boy. Ini bisa ketar-ketir ini. Ya, yang Oslo di situ bisa ketar-ketir. Tapi lah inilah politik ya. Awal-awal itu biasanya politik ya seperti ini begitu kan. Nanti setelah Hamin 1 tahun pencalonan ya masih banyak nanti nuansa-nuansanya ya yang namanya politik, loncat sana loncat sini, biarin begitu kan. Inilah soal politik. Apapun yang terjadi masyarakat tetap tetap memilih hal-hal yang kemudian menjadi penting bagi bangsa dan negara kita. Nah, ini salah satu yang dibongkar, yang dibocorkan oleh Susno Duwaji dan Abraham Samad begitu soal pertemuan-pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia inisiatif pertemuan ini membuka ya terhadap oposisi adalah yang paling elegan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai Gerindra, Pak Dasko ya, Pak Muzani katanya begitu kan. Fadlizon dan sebagainya. Dulu kan bersama-sama dia begitu kan, bersama-sama dengan tokoh oposisi begitu. Dan sampai sekarang siapa yang berani kritik Presiden Prabowo Subianto? Gak ada begitu. Kenapa? Karena tokoh oposisi itu setia dengan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dengan geng Solo. Ya apa-apa dikit, apa-apa ngambek, apa-apa kritik. Misalnya begitu kan ya. Lah untunglah ya seharusnya ini harus kuat posisinya begitu kan ya, harus kuat dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.